Tidak, saya roda irada. Roda irada? Ya, roda irada. Lengkapnya roda irada sedeng. Wah, berarti ini saya salah sambung dong Pak Haji. Betul. Ini parah nih. Mohon maaf pemirsa atas ketidaknyamanan ini. Namun untuk menebusnya kami akan langsung melakukan sambungan kepada narasumber kita Bang Haji Rhoma Irama. Mohon tunggu sebentar. Tim kami sedang mencoba menghubungkan dengan Bang Haji Rhoma Irama. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Apa Pak Haji sedang hendak bepergian? Sepertinya Pak Haji sudah memakai kostum lengkap ini. Alhamdulillah, betul sekali. 2 jam lagi saya akan melakukan konser. Konser dangdut Pak Haji? Subhanallah, bukan. Tapi konser berzanji dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji ini bisa aja, mana ada raja dangdut konsernya Maulidan. Oh, rupanya engkau mengira aku adalah Rhoma Irama si raja dangdut. Memang bukan Pak Haji? Subhanallah, bukan. Saya Lama Ihlama si raja maulud, bukan raja dangdut. Oh, pantesan konsernya Maulidan. Tapi kalau dilihat-lihat Bang Haji ini mirip sekali ya dengan Bang Haji Rhoma Irama. Alhamdulillah, betul sekali. Karena beliau, Haji Rhoma Irama adalah sepupu saya. Iya. Bagaimana itu ceritanya Pak Haji bisa sepupuan sama Bang Haji Rhoma? Subhanallah, kakek buyutnya Rhoma Irama masih sepupu dengan sepupu dari sepupunya kakek buyut saya yang menikah dengan saudara sepupunya kakek buyut saya yang lain, yang juga menikah dengan sepupu dari kakek buyutnya yang lain. Aduh, saya jadi pusing nih Pak Haji. Apa bisa disederhanakan bahasanya Pak Haji? Masya Allah. Begini pendeknya, saya dengan Haji Rhoma Irama itu masih terhitung sepupu ke-129. Kalau kita boleh meminjam istilah suku Madura, itu disebut satos sangalekor popo. Iya. Oke lah Pak Haji, saya kurang begitu paham kalau istilahnya serumit itu. Ngomong-ngomong itu gitarnya kecil sekali, bagaimana nanti mainnya itu Pak Haji? Masya Allah, betul sekali. Rencananya, sebelum berangkat, saya mau mampir dulu ke rumah Mak Erot untuk memperbesar gitar saya yang tiba-tiba mengecil tanpa sebab. Ya. Karena kabarnya, Iya. Mak Erot bisa memperbesar benda-benda yang kecil. Bukan begitu? Betul sekali Pak Haji, kabarnya memang begitu. Tapi saya belum pernah cek langsung ke tempatnya. Nanti kalau hasilnya bagus tolong share log ya Pak Haji. Saya juga punya sesuatu yang kecil biar bisa diperbesar. Alhamdulillah, baiklah. Baik Pak Haji. Langsung saja pada pembahasan kita karena waktu kita sangat terbatas Pak Haji. Barusan ada 5 pertanyaan yang diajukan dan sudah dijawab. Saya ingin mengklarifikasi pada Pak Haji mengenai jawaban dari penjawab. Apakah jawabannya sudah betul-betul sahih atau mungkin perlu ada penjelasan lanjutan dari Pak Haji? Subhanallah. Apa pertanyaannya? Saya kurang begitu ingat urutannya. Baik. Saya bacakan dari pertanyaan pertama. Bolehkah lewat di depan orang yang sedang sholat? Dan dijawab, boleh asal tidak ada jalan lain. Apakah itu betul Pak Haji? Masya Allah. Jika orang yang sholat itu sudah memakai pembatas, atau istilahnya itu sutra, maka haram lewat di depannya, di antara orang yang sholat dan pembatasnya. Pembatas itu bisa berupa tiang, tembok, tongkat, garis, atau sejadah. Tapi ingat, pembatas yang dipasang itu tingginya tidak boleh kurang dari 2/3 hasta. Dan jaraknya dengan orang yang sholat itu tidak lebih dari 3 hasta. Seperti sejadah standar itu Pak Haji ya? Subhanallah, betul sekali. Jadi kalau sudah memakai sutro atau pembatas sudah tidak boleh lagi lewat di depan orang yang sedang sholat Pak Haji ya? Alhamdulillah, betul sekali. Kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada jalan lain
menurut Imam Al-Adzra'i, bahkan menurut Imam Isnawi, meskipun tidak darurat, tapi kalau tidak ada jalan lain, itu boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Oh, begitu ya Pak Haji. Ya, begitulah. Baik, pertanyaan kedua Pak Haji, apa hukum membangunkan orang tidur untuk sholat? Dan dijawab sunnah kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Apa itu betul Pak Haji? Alhamdulillah, pada dasarnya membangunkan orang tidur untuk sholat itu hukumnya hanya sunnah jika tidurnya sebelum masuk waktu. Akan tetapi sudah makan minum kopi, jika tidurnya memang sengaja untuk meninggalkan sholat, seperti tidur setelah masuk waktu sholat, dan diketahui bahwa dia tidak akan bangun sampai waktu habis, maka hukumnya wajib untuk membangunkan. Oh, ya, begitu ya Pak Haji. Betul sekali. Lalu bagaimana kalau tidur setelah masuk waktu tapi dia pakai alarm Pak Haji? Subhanallah, kalau biasanya dia terbangun dengan bunyi alarm, maka tidak wajib dibangunkan. Dan seandainya pun dia tetap tidak bangun sampai waktu sholat habis, maka dia tidak berdosa, namun tetap wajib mengqadha sholat. Oh, tetap wajib mengqadha ya Pak Haji. Akan tetapi sudah makan minum kopi, jika biasanya dia tidak bangun karena bunyi alarm, maka dia wajib dibangunkan. Baik Pak Haji, saya lanjut pada pertanyaan ketiga. Bolehkah orang tua atau guru memukul anak atau muridnya? Dan dijawab boleh jika dalam rangka mendidik. Apa memang begitu Pak Haji? Masya Allah, orang tua itu boleh memukul anaknya dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka menghukum, apalagi menyakiti. Pukulan kepada anak itu boleh dilakukan jika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melakukan sholat, tidak mau puasa padahal sudah mampu, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban, atau karena si anak berperilaku buruk. Jadi tidak boleh asal pukul. Salah sedikit dipukul, tidak mau makan dipukul, tidak mau tidur dipukul. Bahkan ada yang cuma minta dibelikan mainan, sudah tidak dibelikan mainan malah dipukul. Sungguh terlalu. Lalu dalam hal memukul ini apakah ada kriteria tertentu Pak Haji? Atau kita bebas pukul kapan saja dan di mana saja Pak Haji? Subhanallah, ada tata cara dalam memukul anak. Pertama, orang tua harus punya sangkaan kuat di dalam hatinya akan ada kebaikan yang nyata yang diharapkan setelah memukul si anak. Oh, jika orang tua tahu pukulannya tidak akan membuat anak itu jerah atau berubah perilakunya menjadi baik, maka memukul tidak diperbolehkan. Yang kedua, memukul anak tidak boleh dengan pukulan yang menyakitkan atau memberatkan. Misalnya, dipukul sampai membekas, apalagi sampai luka atau patah salah satu organ tubuhnya. Bahkan, jika si anak tidak akan berubah perilakunya kecuali harus dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, maka tidak boleh dipukul. Karena kebolehan memukul itu hanyalah perantara agar si anak itu menjadi baik. Maka ketika pukulan ringan itu sudah tidak berhasil, maka kebolehan memukul itu menjadi gugur, bukan malah ditambah menjadi pukulan yang lebih keras. Oh begitu ya Pak Haji. Jadi intinya orang tua itu hanya boleh memukul dengan pukulan ringan sebagai perwujudan dari pendidikannya. Sehingga kalau pukulannya terlalu keras maka tidak diperbolehkan karena tidak ada unsur pendidikan di dalamnya. Tapi lebih kepada pelampiasan nafsu amarah dari si orang tua. Begitu ya Pak Haji? Masya Allah, betul sekali. Apa masih ada lagi kriteria memukul anak ini Pak Haji?
Alhamdulillah. Tinggal satu. Tidak boleh dipukul di bagian wajah atau bagian tubuh lain yang mudah sakit atau sensitif. Itu sangat dilarang. Bahkan memukul hewan saja tidak boleh dipukul di bagian wajahnya, apalagi manusia. Iya. Guru memukul murid atau siswa sama saja ya Pak Haji kriterianya dengan orang tua memukul anak? Subhanallah, betul sekali. Tapi ditambah 3 kriteria lagi. Yang pertama, pukulan tersebut adalah pukulan biasa dan guru tahu itu adalah pukulan yang aman. Yang kedua, harus memakai tangan, tidak boleh memakai tongkat. Dan yang ketiga, tidak boleh lebih dari 3 kali. Oh begitu ya Pak Haji. Nah pemirsa, ini saya kira penjelasan yang sangat penting bagi Bapak Ibu di rumah sebagai orang tua atau sebagai guru. Kita tidak boleh seenaknya memukul anak atau siswa kita, sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sudah sering terjadi akhir-akhir ini, pelaporan wali murid karena guru terlalu keras menghukum siswa, siswa mengeroyok guru, dan kasus-kasus mengerikan lain yang timbul karena kita kurang memahami tata cara syariat dalam mendidik. Satu lagi nih Pak Haji, bagaimana sikap kita seandainya anak kita menjadi korban dari guru yang sudah terlanjur memukul anak kita dengan pukulan yang melebihi kewajaran? Apakah tindakan melaporkan pada yang berwajib itu dibenarkan? Subhanallah, pertanyaan yang berat sekali. Tapi saya akan mencoba menjawab Terima kasih Pak Haji. Terima sesuai kasih. kemampuan saya. Yang pertama, kita harus meneliti terlebih dahulu dengan bukti dan saksi. Benarkah anak kita memang dipukul terlalu keras atau hanya bisik-bisik tetangga? Bisik-bisik tetangga ya Pak Haji. Yang kedua, jika memang betul terjadi seperti itu, kita sebagai orang tua harus menjaga hati. Jangan sampai hati kita membenci sang guru, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang sudah didapatkan oleh anak kita. Iya. Selain itu, kita juga harus menasehati anak kita agar tetap bersabar dalam hatinya dan tidak membenci sang guru. Karena itu menyebabkan besarnya kemungkinan ilmu anak kita tidak bermanfaat karena tidak ridho terhadap sang guru. Guru bukan seorang nabi. Guru juga melakukan kekhilafan. Sehingga jika kita melihat indikasi bahwa sang guru melakukannya karena kekhilafan, maka kita harus memaafkan dan ridho terhadap sang guru. Betul sekali Pak Haji. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin dapat membalas kerja keras guru dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Sehingga 1-2 kesalahan itu merupakan hal yang lumrah. Kesalahan dan kekhilafan sang guru karena memukul murid itu tidak lebih banyak dari kalimat-kalimat ilmu yang diberikan oleh sang guru kepada anak-anak kita. Akan tetapi sudah makan minum kopi, jika kekhilafan itu terjadi sampai berkali-kali, maka orang tua bisa sowan pada sang guru untuk mengklarifikasi. Tentunya dengan bahasa yang tetap santun, sehingga sang guru paham bahwa tindakannya sudah melebihi batas. Meskipun hal itu bukan merupakan hal yang utama, karena hal yang paling utama dalam hal ini adalah tetap bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menyinggung perasaan sang guru. Saya sangat prihatin dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Guru dilaporkan, guru dianiaya, baik oleh siswa atau bahkan oleh wali siswa. Mereka pikir siapa mereka? Apa mereka pikir gampang menjadi seorang guru? Apa Pak Umam lihat sendiri waktu pandemi kemarin, ketika anak-anak tidak boleh masuk sekolah, orang tua harus mengawasi anaknya belajar di rumah. Bahkan kejadian orang tua memukul anaknya saat mereka harus mengajari anaknya, mereka pusing.
Mereka frustasi melihat kelakuan anak-anaknya. Mereka frustasi karena tidak bisa bekerja, karena harus mengajar anaknya. Sungguh, itu seharusnya menjadi pelajaran bagi orang tua. Betapa sulitnya mengajari seorang anak saja. Bagaimana dengan 2 anak, 3 anak? Bagaimana dengan mengajar satu kelas yang berisi puluhan anak? Orang tua harus sadar, tidak ada guru yang ingin mencelakai anaknya. Jika terjadi seorang guru melakukan kekerasan, itu pasti karena siswa sudah sangat keterlaluan, sehingga guru tidak bisa menampung emosi di dadanya. Sebagaimana orang tua tadi frustasi saat mengajar anaknya beberapa hari saja karena pandemi. Dan bagi para guru, khususnya Pak Akbar, tetaplah bersabar dalam mendidik. Anda adalah orang-orang istimewa pilihan Tuhan. Meski kerja kerasmu dalam mendidik, kesabaranmu dalam menghadapi rasa malas dalam mengajar dan mendoakan murid-muridmu setiap malam, ketabahanmu dalam menghadapi tekanan-tekanan yang datang, semua itu tidak dihargai. Tetaplah semangat, karena engkau adalah khairu man yamshi 'alal ard, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah makhluk terbaik yang berjalan di atas muka bumi ini. Demikian